Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayat. Saya dari Batch 1 Full Time Digital Marketing Hacktivate. Di sini saya akan menjelaskan mengenai campaign plan yang sudah saya buat untuk TaniHub dengan judul Media Branding Plan for TaniHub. TaniHub adalah sebuah grup perusahaan agrikultur teknologi yang hadir pada 2016. Ini struktur entitas dari TaniHub Group. TaniHub memiliki Tani Fund, Tani Hub Food Solution, Tani Supply, Tani Packing House, Tani Foundation, dan Tani Mitra Koperasi. TaniHub sudah mendatangi 400 lebih kota dan kecamatan, dengan memiliki fasilitas distribusi di Cikarang, Surabaya, fasilitas packing house di Cilember, Pengalengan, dan Malang. TaniHub sendiri memiliki fasilitas National Fulfillment Center atau yang bisa disingkat NFC. TaniHub memiliki sertifikasi Food Safety ISO 22000 dan sertifikasi halal. Ini adalah image company TaniHub pada 2021. Sebagaimana kita tahu, TaniHub adalah sebuah startup yang cukup terkenal dan dikenal oleh banyak orang membantu masyarakat, petani, dan pedagang. Di berita-berita tahun 2001 ini, TaniHub menjadi startup favorit versi LinkedIn, bekerja sama juga dengan Mentan, memiliki strategi Tani Fund untuk membantu petani dan mitra UMKM. TaniHub memiliki 3 kali lipat transaksi sejak pemberlakuan PPKM, ada digitalisasi produk peternakan di masa pandemi, dan TaniHub juga digandeng oleh BUMN untuk memasok beras di tengah pandemi. Dari image yang sudah kita dapat sebelumnya itu, TaniHub memiliki suatu masalah. Sebelumnya saya jelaskan dulu, di tahun 2020-2021, TaniHub mencatat banyak sekali pencapaian yang luar biasa, bagus, dan menjadikan citra perusahaan sangat baik di mata masyarakat. Banyak program perusahaan ini yang dijalankan dengan baik sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi belakangan ini di kuartal pertama 2022, pandemi corona sudah semakin mereda, tetapi tidak dengan kondisi perusahaan, karena belakangan banyak berita beredar dari mulai masalah PHK massal, masalah lini bisnis B2C-nya tutup, dan bahkan digadang-gadang perusahaan ini akan bangkrut, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi citra dari perusahaan. Campaign yang saya buat ini bertujuan untuk mengembalikan citra perusahaan dan menjadi baik seperti dahulu, menyebarkan informasi seluas-luasnya agar audiens semakin paham dengan kondisi terbaru perusahaan sehingga tersampaikan pesan bahwa TaniHub masih ada dan sudah bangkit kembali. Oke, itu comprehension-nya. Kita mulai masuk aja ke perincian masalahnya. Masalah yang didapat pertama adalah website TaniHub sekarang, yaitu tanihub.com, yang ketika kita klik akan teralih ke Food Solution TaniHub. Di sini kita akan mendapatkan performa website yang kurang baik dengan bounce rate yang cukup tinggi. Di sini juga berita-berita belakangan ini yang sering muncul mengenai TaniHub adalah tentang tutupnya 2 gudang, PHK karyawan, tentang tutupnya lini bisnis B2C, tentang bahkan beberapa berita ada yang mengatakan TaniHub akan bangkrut. Jadi itu masalahnya. Tapi di dalam beberapa berita tersebut, pihak dari TaniHub melakukan kontrargumen kalau B2C yang ditutup itu bukan karena ada kesalahan atau ada kerugian, tetapi karena ingin fokus ke lini bisnis B2B-nya. Kontrargumen ini akan saya gunakan sebagai basis data untuk membuat plan campaign yang akan saya lakukan ke depannya. Ini yang dilakukan TaniHub sekarang, yaitu refocus terhadap B2B. Ini kompetitor dari TaniHub, ada Sayur Box dan Tukang Sayur. Keduanya agak cukup mirip karena menjual sayur dari mitra untuk langsung ke konsumen. Tukang Sayur memiliki 60.000 lebih pengguna, 70% pengguna aktif, serta memiliki lebih dari 500 mitra. Tukang Sayur memiliki sistem pembayaran pembagian untung dari mitra. Oke, kita masuk ke campaign ideas.
Ini adalah hashtag yang akan saya bawa, hashtag utama yang akan saya bawa dalam campaign ini. Hashtagnya yaitu kembali bertani. Menurut saya, hashtag ini dirasa mampu membangkitkan awareness brand Tani Hub pada layer pertamanya, yaitu pada kalimat bertani. Lalu di layer keduanya ini, mengajak kita lebih peduli kepada petani di seluruh Indonesia dan seirama dengan tiga pilar utama yang dimiliki Tani Hub, yaitu teknologi dan pertanian, teknologi dan dampak sosial. Ini adalah objektifnya, refocus dan rebuild. Tujuan dalam campaign plan ini adalah membangun kembali citra Tani Hub sebagai perusahaan agriculture teknologi terbaik di Indonesia, karena berita-berita sebelumnya tadi, menurut saya sangat merugikan Tani Hub. Um, untuk menjalankan campaign-campaign kreatif selanjutnya, menurut saya harus dibersihkan dulu historinya sampai baik kembali di mata masyarakat, baru kita bisa melakukan campaign yang lainnya. Kembali berfokus kepada lini bisnis B2B-nya, memperluas pasar dan memperbanyak supplier untuk memenuhi kebutuhan bisnis masyarakat di Indonesia, dan juga menyerap hasil petani agar lebih baik lagi. Selain kembali berfokus pada hal tersebut, kampanye ini juga bertujuan untuk menyebarkan berita baik tentang Tani Hub secara masif. Oke, langkahnya apa aja sih untuk mencapai objektif tersebut? Saya sudah melakukan list, ada 3 cara. Yang pertama adalah media placement. Media placement di sini saya akan menggunakan 30 media dalam 30 hari dengan komposisi 1 media per hari. Dalam media tersebut, kita akan mencantumkan hashtag kembali bertani untuk meningkatkan awareness terhadap brand Tani Hub, dan kita menyebarkan berita-berita baik mengenai Tani Hub, kalau mereka ini sebenarnya tidak apa-apa dan sedang berusaha bangkit, memfokuskan di lini bisnis B2B-nya. Cara kedua adalah melalui CEO. Karena tadi website yang sudah kita lihat memiliki performa yang kurang baik, menurut saya seharusnya ada artikel yang ditambahkan dalam website tersebut untuk memudahkan orang melakukan pencarian terhadap website tersebut. Ini adalah keyword yang sudah saya cari dari website tanihub.com dan memiliki average monthly search yang kurang baik, karena sedikit sekali angkanya. Ini di langkah kedua ini saya melakukan research keyword yang lebih baik ada dalam website tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cara ketiga, itu search engine marketing dan Google Display Network. Di sini untuk meningkatkan website, traffic website, saya harus melakukan paid ads dengan cara SEM dan GDN. Ini keyword yang saya sarankan. Dan ini adalah konten yang menurut saya sudah baik, tetapi distribusinya kurang luas yang dilakukan oleh Tani Hub. Ini timeline yang saya sarankan, week pertama, week kedua, sampai week keempat. Di sini saya melakukan estimasi budget sekitar 44,5 juta dengan porsi paling besar ada di media, yaitu 30 juta untuk pembayaran 30 media. Ini KPI yang diharapkan. Ini semua dari pengunjung website saja, karena media itu sebagai citra, jadi nggak bisa kita nilai dari KPI-nya. Sekian dan terima kasih.